Berikutnya, tamu spesial kita, Ki Jancu Sujiwo Tejo. Ya, saya minta maaf nggak pakai apa itu namanya, di mana-mana saya nggak bisa karena saya itu gagap teknologi bener. Saya TEDx saja baru dengar seminggu yang lalu gitu loh. Oh TEDx, gitu. Serius, serius. Bukan aku mau menghina, tapi karena aku memang nggak tahu. Ketika temanku bilang pokoknya udah 2 bulan yang lalu diundang TEDx, ya udah, mumpung di Bandung lah, seneng aku ke Bandung. Tahu-tahu begitu kemarin ngobrol sama orang-orang, loh ternyata TEDx sesuatu. Banyak hal yang, gitu. Banyak yang aku sepelekan jadi gitu loh. Banyak banget dalam hidupku. Dulu Gus Dur waktu maju juga aku sepelekan di depan, ala Gus nggak mungkin jadi presiden ternyata gitu. Nah, aku ditugasi yang agak berat karena udah paling siang dan suruh ngomong soal matematik. Baiklah, aku mungkin akan ngawali bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya 2 jurusan dan teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Gitu, gitu, gitu. Problemnya begitu kita dengar matematika, kita selalu kebayang hitung-hitungan 1+1 gitu. Padahal matematika bukan about itu. Matematika tentang logika kita, tentang konsistensi logika kita. Nggak ada pelajaran yang terbaik untuk melatih logika kita konsisten kecuali matematik. Jadi di dalam bahasa saya, di dalam benak saya, bahasa Indonesia itu nggak cuma ada bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Perancis, bahasa aborigin gitu loh. Tapi juga ada bahasa matematika. Cuman kalau di matematika pakai plus, tambah itu pakai plus, kurang itu pakai minus, sama dengan pakai A2 gitu, sama aja. Ada gramatikanya sendiri, kalau lebih besar sama dengan ada. Jadi jarang sekali ditanamkan ke publik sejak dini, sejak anak-anak, bahwa matematika adalah about language. Seandainya itu ditanamkan sejak SD, dengan guru matematika, mestinya di SD itu profesor, kalau di Jepang malah guru profesor doktor malah ngajar tingkat rendah gitu loh. Karena untuk dasar. Diajarkan bahwa yang penting itu tingkat dasarnya. Kalau diajarkan bahwa matematika itu logika, kita nggak akan jadi kayak gini gitu. Karena logika kita kan konsisten, misalkan konsisten. Saya termasuk orang yang menolak pemakaian helm. Gitu loh. Debat sama orang-orang ahli hukum. Aku bilang, kenapa kok pakai helm? Supaya kalau jatuh kemungkinan nggak mati. Gitu loh. Kemungkinannya nggak gegar otak. Aku bilang, memang kalau hidup negara ngasih kerjaan. Memang kalau hidup negara ngasih pelayanan kesehatan. Seperti Panji bilang, untuk jangan sampai sakit di Indonesia karena bangkrut. Kecuali kalau polisi bisa nyetop, stop, kalian nggak pakai helm, pemerintah tiap tahun sudah invest ke you, tiap orang 2 miliar per orang, termasuk penyediaan lapangan kerja, ini saudara menyanyiakan masuk penjara. Lagi ini nggak ada apa-apa, saudara nggak pakai helm, itu nyawa-nyawa ku dewe janjo, ya apa gitu, gitu. Nah, itu logika matematika saya, karena apa? Matematika selalu dikesankan bahwa matematika ilmu kepastian. Itu bullshit, itu orang yang nggak ngerti. Aku malu kalau ada temen deket yang ngomong kayak gitu. Matematika ketidakpastian. Tapi matematika tentang kesepakatan. 1+1 itu sama dengan 2, siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, iya. Tapi dalam bilangan biner 1+1 nggak 2. Nah kita sepakat dengan Pancasila, gitu loh. Sepakat kan? Terus sepakat bahwa bumi, tanah dan seisinya dikuasai oleh negara bagi kemakmuran. Udah sepakat itu. Tapi dari Freeport kita cuma dapat 1%. Gimana gitu matematikanya gitu. Jadi matematika buat logika. Kalau seluruh masyarakat Indonesia diajar matematika secara benar, saya mendapat pengertian matematika secara benar ketika saya kuliah di ITB, matematik. Dari Dr. Hutaheyan. Mudah-mudahan Tuhan ngasih berkat ke beliau.
Dibuka mata saya, oh ini matematik. Dari situ saya tahu hubungan matematika sama musik. Kalau matematika kita benar, banyak penyair Rendra matematikanya jelek. Tony Prabowo, pemusik, matematikanya jelek. Padahal menurut saya, seseorang yang musiknya bagus, matematikanya harus bagus. Karena berhubungan, nanti saya jelaskan. Kalau seseorang matematikanya bagus, pasti dia sastranya bagus. Tapi ternyata banyak teman-teman sastrawan yang matematikanya nggak bagus. Berarti matematika diajarkan secara salah oleh kurikulum. Karena di dalam matematika kita selalu menemukan bahasa-bahasa baru, sorry kalau agak teknis, yang nantinya ketemu misalkan E sama dengan MC kuadrat. Atau ketemu misalkan dimensi N. Padahal di dalam bayangan kita, di dalam benak kita yang ada itu maksimal dimensi 3 gitu. 3 ruang gitu, X, Y, Z. Semua benda dilukiskan dalam itu. Nggak kebayang bahwa ada dimensi lebih dari 4, ada dimensi N. Tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika, diturunkan di utak-atik oleh keisengan, ketemu dimensi N. Ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian. Ternyata pada dikatanya, kata orang-orang astronom, di matahari ketika gravitasi bisa menarik cahaya, di situ dimensinya teman-teman yang dari fisika bisa lebih jelaskan. Ada banyak dimensi. Jadi ada yang kadang-kadang kata-kata itu diciptakan duluan, kata-kata matematika, kemudian teknologi mengejarnya. Zaman saya di teknik sipil, karena belum ada komputer, yang dihitung itu gitu Mas Emil kan masih ingat. Gaya itu kalau kita ngeliat mau bikin beton itu, satu di pinggir, satu di tengah, satu di sana. Berapa bebannya? Dari situ didesain. Padahal sudah ada rumus matematik untuk menghitung tiap gaya, deretnya itu ada deret matematiknya. Di situ tekanannya berapa, di titik itu tak terhingga ada. Begitu komputer keluar, dihitung bisa lebih efektif kolom dan bukan gitu Mas. Lebih karena nggak enak aja deh jawab. Jadi setelah, nah begitu juga penyair kan diotak-atik, penyair mengutak-atik kata-kata. Aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya, aku bawakan cintaku padamu tapi kau bilang masih, aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang hanya, tanpa apa aku datang padamu. Dalam bahasa kita, gimana kita membawa arwah kita ya? Gimana kita membawa mayatku padamu, tapi kok masih kau bilang sajanya Sutarji. Tapi bedanya di dalam puisi itu hanya ada dalam penghayatan kita. Oh, dengan membaca itu, ketika aku datang ke kekasihku, aku dengan penghayatan lain. Jadi kalimat puisi membentuk dunia baru. Begitu juga kalimat matematik. Ketika Ridwan Kamil mengatakan, sama teman-teman yang lain mengatakan, atau Panji, jangan mengharapkan perubahan, tapi ciptakanlah perubahan. Bagi aku itu kalimat matematik yang lahir dari utak-atik, lahir kalimat itu. Lalu kita menghipnotis diri kita, menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu. Kalimat-kalimatku misalkan di Twitter, aku sering ngomong, itu utak-atik dari permainan kayak matematik di... Kalau nggak salah ada 1000 persamaan, A misalkan ya, A plus B sama dengan C, lalu A diuraikan, A itu ternyata D plus F, berarti D plus F plus B sama dengan C diuraikan, matematika kan terus ketemu E sama dengan MC kuadrat. Loh intinya gitu kok. Nah dari pengalaman, tadi Mas Denny Cobra siapa? Siapa? Denny siapa? Denny? Hah? Denny Darko bilang, semua yang orang besar itu salah satu cirinya selalu salah ngomong orang. Aku belajar dari Rendra. Rendra tuh nggak pernah bener nyebut orang. Kan ada Nono Makarim di hukum, Nono Anwar Makarim. Itu kalau nyebut Nini El Karim Mas, itu bilangin sama temenmu Nini Makarim, gitu. Terus Pak Yakob Utama nggak pernah bener nyebut MH Ainun Najib. Jo, tolong bilangin sama temenmu MH Ainun Najib gitu loh. Jadi saya harus salah-salah ngomongin biar kelihatan besar gitu loh. Gitu. Kalau enggak. Nah,
Semuanya dari matematik. Itu di puisi. Apa yang ada di matematik? Matematik itu konsistensi. Kalau kamu belajar matematik, susah ya sama orang ngomong bukan orang matematik ini susah gitu. Apalagi sebetulnya kan penurunan-penurunan dalil Pitagoras, sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau kalian turunkan, itu kan dari lama kan? Dari segitiga siku-siku kan, terus diturunkan. Sebetulnya kan intinya A plus B sama dengan C, misalkan katakanlah gitu. A nanti diurai. Oh A itu ternyata dari pengalaman, dari sama dengan E plus G dimasukkan. Gitu loh. Terus tiba-tiba kita sampai takjub sendiri. Loh kok ternyata jadi gini? Itulah keindahan matematika. Gak kayak keindahan puisi. Kalau kata Bertrand Russell itu keindahan puisi itu meledak-ledak gitu loh. Gitu loh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak pernah disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Kan keindahan matematik itu kalau indah tapi dingin indahnya. Tapi indah. Kayak orang dicium diam aja gini aja gitu loh, gitu loh, gitu loh. Gitu loh. Itu matematik. Nah, sama aja. Kita kembali ada violinis di sini. Daripada Maya Hasan aku panggil harpis. Pemain harpa herpis kan. Maya Hasan kalau itu kurang ajar kamu gitu. Paling gampang contohnya simfoni 40. Teraron teraron teraron. Sebetulnya itu kan kalau diambil intinya adalah terorot. Intinya itu. Loh, bener. Terus di persamaan kedua kalau di matematik, oh terorot ini dari pengalaman-pengalamanku, dari pengetahuan-pengetahuanku melihat yang lain-lain. Terorot ini kalau diuraikan sama terorot, 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 terorot. Dan kalau mau disebut intinya lagi, diperas lagi intinya cuman. Intinya itu kan. Matematika adalah kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang semula tidak terpola. Itulah kemampuan matematika yang harus ditanamkan, melihat kemacetan yang seolah-olah semrawut, tapi ternyata ada polanya. Orang matematika akan melihat, oh pada jam 6 pagi, akan dibentuk konsep-konsep himpunan untuk penyelesaian masalah. Teman saya orang matematika, batik ada berapa coba? Banyak. Parang tritis, apa? Asu Parang Kusumo ya, parang rusak, batik pagi sore Pekalongan karena bisa dipakai pagi dan sore, itu udah sejak zaman Belanda. Terus batik Kawung, banyak banget di Indonesia. Tapi teman saya matematika menjadikannya cuma ada 6 pola batik. Jadi kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang tidak terpola. Itu yang kalian dari matematik nggak sih? Nggak ya? Nggak level itu loh. Jadi nggak guyon. Bukan itu tapi. Tapi ketika aku bilang cinta tak perlu pengorbanan. Itu adalah kata-kata baru, kata-kata matematik yang baru dari aku. Karena apa? Aku udah adik di sini, nggak tahu ada berapa processing di sini. Sama dengan kayak penurunan rumus. Cinta tak perlu pengorbanan. Pada saat kau merasa berkorban, pada saat itu cintamu mulai pudar. Gitu loh. Sementara pada masa lama cinta adalah pengorbanan. Tugasku sekarang adalah mewujudkan di dalam diriku bahwa cinta tak perlu pengorbanan. Begitu kau merasa berkorban, bullshit cintamu. Nah kalau aku sudah ini, tinggal membentuk idenya Mas Kamil tadi, bentuk komunitas. Ada nggak yang bisa mengikuti itu? Sehingga ketika kalian hujan-hujan ke pacarmu atau kalian nggak merasa berkorban, cinta kok. Yang ada pengorbanan kalkulasi, gitu loh. Langsung utak-utik dari matematika aku ketika orang bilang kamu kayak ayam, kalau ada orang pacaran kemana-mana suka, terus aku ternyata di pikiranku matematikaku nggak gitu.
Bercintalah seperti ayam dengan cinta yang kudus. Kenapa? Ayam pokoknya kalau senang sudah begini, gini, 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 gini. Gitu loh. Langsung ngencuk, udah. Gitu loh. Gitu loh. Pernah nggak ayam nanya, kamu keturunan siapa? Bapakmu siapa? Nggak ada hitung-hitungan. Aku pengen cinta manusia kayak gitu. Suatu hari, minimal aku di dalam diriku sendiri. Makanya yang aku terapkan pada anakku ada yang datang satu. Kalau suatu hari, ini masalah matematika, bapak nanya, kenapa kamu cinta sama pacarmu? Dan dia bisa jawab, berarti itu bukan cinta. Itu kalkulasi. Cinta nggak ada karena-karena. Gitu. Hiburanku kalau menonton orang yang tertangkap, orang narkoba yang tertangkap di TV, hiburanku adalah ngelihat perempuannya yang tetap setia. Itu cinta. Mau narkoba, mau dibela. Itu cinta gitu. Bukan kayak salah seorang penari dangdut yang suaminya anggota DPR, nggak aku sebut namanya. Begitu suaminya ditangkap, ditinggal malah gitu loh. Itu bukan cinta. Saya kira itu udah berapa menit? 3 menit. Aku nggak usah main ini deh. Nggak usah. Sekarang gini, semua hal itu didasari kita sadar nggak sih bahwa kita terjajah? Kadang-kadang enggak. Di dalam pemikiran matematik semuanya punya dasar. Coba saya tanya, begitu kita dibangunkan dari tidur, suruh bikin tangga nada, pasti do re mi fa sol la si do, pasti gitu. Pasti deh. Karena apa? Orang tua kita mengajarkan bahwa tangga nada di dunia hanya ada satu. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Bikin lagu apapun atas dasar itu. Tanpa sadar. Padahal di Sunda ada damilati nada. Di Jawa ada selendro dan pelok. Di Flores yang saya pernah ke sana, tiap kecamatan nadanya beda-beda. Nada dasarnya. Nada summertime misalkan. Intinya apa? Do mi sol do re mi do re sol do re sol do. Jadi seluruh tangga nada di dunia itu dalam pemikiran matematik cuma dibagi 2, mayor sama minor. Intinya nada itu dimanapun, saya agak malu ada ya di situ dia lebih pinter. Bayangan saya aku bicara di TED itu orangnya goblok-goblok gitu. Asu tenan. Begitu masuk ada Ridwan Kamil, ada Panji, ada yang dari Garut, udah banyak kerjain. Jadi do mi sol do. Sekarang saya tanya, nada dasarnya ini apa? Bumi ganjang-ganjang langit gelap-gelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabarang katulu gitu nadanya. Slendro atau lamun mati si rojo tadi dewa ratu. Apa nggak ada do re mi fa solnya itu. Ending dari pernyataanku ini, mari kita berpikir matematik. Matematik tidak sebagai hitung-hitungan, tapi matematik sebagai bahasa, karena itu mempengaruhi logik. Matematik erat kaitannya sama lagu, erat kaitannya sama puisi. Aku setuju bahwa matematika adalah orkestrasi dari seluruh konsep. Konsep arsitektur, konsep mesin, teknik mesin, konsep seni rupa, digabung jadi satu dalam konsep matematika. Matematika adalah orkestrasi dari seluruh konsep, sementara musik adalah matematika yang berbunyi. Yang terakhir adalah inti dari matematika adalah mencari persamaan. Tidak ada pelajaran matematika tentang pertidaksamaan, itu hanya pengecualian. Maka dalam kehidupan sehari-hari ada gereja, ada masjid, ada Sunda dan lain sebagainya. Kenapa kita selalu mencari perbedaan? Mari kita berpikir matematika dan selalu mencari persamaan. Terima kasih.